Setelah mengalahkan Chaos Rider di seriesnya, Ultraman Cosmos akhirnya meninggalkan bumi. Sementara Musashi telah mendapat tugas baru, namun beberapa ancaman muncul lagi. Sehingga Ultraman Cosmos akhirnya kembali bergabung dengan Musashi dan menyelamatkan bumi. Bahkan tak hanya dia saja, karena Ultraman Justice muncul untuk pertama kali dan bertarung bersama. Yang mana ini akan berlanjut ke movie selanjutnya, di mana Ultraman Cosmos akan melawan Ultraman Justice. Langsung aja kita bahas alur cerita Ultraman Cosmos The Blue Planet. Di awal film, Musashi tampak sedang berada di luar angkasa, yang mana ia akan mencarikan tempat baru untuk para kaiju tinggal. Yang artinya Musashi kini telah mencapai impiannya, yaitu menjadi astronot. Kini Musashi sedang menuju planet Juran yang sebelumnya pernah ia datangi, di mana Juran dilindungi oleh raksasa bernama Parastan. Jadi timeline dari movie ini adalah setelah series Ultraman Cosmos selesai ya. Maksud Musashi menepati janjinya dengan Cosmos adalah kini ia telah mencapai impiannya sebagai astronot. Buat kawan-kawan yang mungkin udah lupa, jadi hal itu terjadi pas pertemuan Musashi kecil dengan Ultraman Cosmos ya. Yang mana waktu itu Musashi berkata bahwa ia tidak akan melupakan cita-citanya meskipun sudah dewasa. Sementara planet Juran adalah salah satu tempat di mana Ultraman Cosmos dan Ice melawan Chaos Rider. Tempat itu memang tampak sangat tandus setelah diserang oleh Chaos Rider. Namun akhirnya Ultraman Cosmos dan Ice berhasil menyelamatkan Seijin di tempat itu yang bernama Parastan. Setelah memasuki Juran, Musashi terkejut melihat kondisi Juran yang semakin tandus, layaknya planet mati. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tampak Parastan yang sepertinya telah dikalahkan sesuatu. Tiba-tiba muncul kaiju yang menyerang pesawat Musashi. Namun Ultraman Cosmos muncul dengan form Space Corona dan melawannya. Cosmos tidak kesulitan sama sekali ya. Ia bisa mengatasi semua serangan kaiju itu dan menghancurkannya dengan mudah. Namun karena ledakan yang besar, Musashi hampir terkena kobaran api. Namun Cosmos merubah formnya ke Lunamod dan pergi dari Juran membawa Musashi. Akhirnya, Musashi pun bertemu dengan Ultraman Cosmos lagi, yang mana sebelumnya mereka telah berpisah. Cosmos melanjutkan perjalanannya, sedangkan Musashi melindungi bumi. Namun di sini mereka malah bertemu secara tidak sengaja ya. Nah, yang menarik tentu saja adalah form yang digunakan Cosmos kali ini. Space Corona tidak pernah dimunculkan di seriesnya ya. Karena biasanya kan Cosmos hanya menggunakan Lunamod, Corona Mode, dan Eclipse Mode. Jadi, Space Corona adalah form Ultraman Cosmos yang khusus digunakan di luar angkasa ya. Hampir sama dengan Corona Mode, di form ini Cosmos akan lebih menggunakan kekerasan. Dan karena ini adalah Cosmos tanpa Musashi, maka cara bertarungnya juga lebih brutal dan berfokus untuk menghancurkan musuh ya. Musashi pun kembali ke markas, bukan Ice tapi pusat penelitian luar angkasa. Karena Musashi memang sudah berpindah tugas, namun tetap bekerja pada SRC ya. Mendapat kabar bahwa teman masa kecilnya akan menikah, Musashi pun datang ke Saipan dan meramaikan acara pernikahan itu. Namun tiba-tiba, ia malah tidak sengaja melihat seorang gadis berada di lautan, yang diduganya sebagai manusia duyung. Tentu saja teman-teman Musashi tidak mempercayainya, sama seperti saat mereka masih kecil, di mana Musashi memberitahu bahwa dia bertemu Ultraman. Namun semua orang malah tidak mempercayainya. Keesokannya, Mari mengajak Musashi untuk menyelam. Hingga pada sebuah goa, muncul seekor kaiju laut yang tak sengaja menabrak Musashi dan membuatnya pingsan. Ia pun diselamatkan gadis yang ia lihat sebelumnya, yang dikira manusia duyung itu. Namun ternyata ia tidak sendirian, karena ada satu pria lain yang malah ingin membunuh Musashi. Musashi yang terbangun ditemui Kido yang lama tidak bertemu Musashi. Ia adalah salah satu anggota SRC yang dulunya percaya pada Musashi tentang pertemuannya dengan Ultraman-nya. Kini ia tergabung dalam sebuah tim bernama Tim C yang bertugas meneliti kaiju dalam laut. Terungkap juga ada seekor kaiju laut bernama Reija yang mirip ikan pari.
Sama seperti yang dilihat Musashi sebelumnya. Tiba-tiba, Mari melaporkan bahwa Scorpis akan menyerang. Seekor kaiju luar angkasa pun turun di tengah kota dan menyerang warga. Dia adalah Scorpis, kaiju yang sama ketika Musashi datang ke planet Juranya. Saat tim Si bergegas datang ke TKP, tiba-tiba Reija muncul dan menyerang Scorpis. Namun dari ukuran saja ia kalah jauh, sehingga Reija pun terkena serangan fatal. Musashi yang marah pun menyerang Scorpis dan membekukannya. Ia pun menghampiri Reija yang terluka, namun gadis laut tadi muncul dan bergabung dengan kaiju itu untuk melawan Scorpis. Awalnya Reija dapat menyerang Scorpis sampai menjatuhkannya. Namun lagi-lagi ia terkena serangan dari ekor Scorpis. Dilihat Musashi yang ingin berubah menjadi Ultraman Cosmos lagi. Ultraman Cosmos pun muncul dengan bentuk transparan dan melawan Scorpis. Namun rupanya itu hanya di pikiran Musashi karena Cosmos sedang tidak ada di bumi. Beruntungnya tim Si segera datang menyerang dan membuat Scorpis kabur. Musashi pun bertemu gadis laut itu yang ternyata bernama Shao. Ia awalnya ingin meledakkan diri bersama Scorpis, namun diganggu Musashi. Dia juga mengungkapkan bahwa Scorpis bukan satu-satunya ancaman, karena ada kaiju yang jauh lebih kuat lagi bernama Sandros, yang adalah pemimpin dari para Scorpis. Karena Mari ada di tempat mereka, Shao pun mengajak Musashi dan tim yang lain masuk ke dalam laut, di mana ada tempat bernama Blue Area, yang tampak seperti dunia lain yang begitu indah dengan sebuah pulau. Namun sesampainya di sana, mereka disambut seorang pria bernama Jin yang tidak menyukai manusia. Dan dialah orang yang sebelumnya ingin membunuh Musashi ya. Berbeda dengan Jin, Shao ingin mempercayai manusia, sehingga Musashi pun berterima kasih padanya dengan mengajarinya cara bersalaman seperti manusia pada umumnya. Mereka pun bertemu dengan Mari yang rupanya bekerja sama dengan Shao dalam penelitiannya. Ia juga dibantu anak Baltan yang di movie pertama sempat merasuki Mari ya. Namun Baltan kecil ini sebenarnya baik, bahkan berteman dengan Mari sampai sekarang. Shao pun memberitahu soal Sandros dan Scorpis, di mana Sandros sengaja menciptakan mesin pembunuh Scorpis untuk menyerang berbagai planet ya, termasuk bangsa dari Shao yaitu Gyashi Seijin yang sempat melarikan diri. Namun karena ketahuan, beberapa dari mereka diserang oleh Scorpis, sedangkan beberapanya sempat melarikan diri karena bantuan seorang Ultraman. Kido sempat menduganya sebagai Ultraman Cosmos, karena Ultraman yang melindungi bumi selama ini ya Cosmos gitu kan, tapi ternyata bukan. Itu adalah Ultraman lain yang kita kenal sebagai Ultraman Justice. Ini adalah kemunculan pertamanya ya, dan tidak akan banyak disorot karena di movie selanjutnya Justice akan muncul lagi dan bahkan melawan Ultraman Cosmos. Shao pun mengajak Musashi dan tim Si melihat penelitian mereka untuk menciptakan kehidupan buatan. Namun mau dicoba berapa kali pun mereka selalu gagal. Tiba-tiba Scorpis kembali muncul dan menuju bumi. Mari memberitahu cara untuk menghadapi kaiju itu dengan bantuan Gyashi Seijin. Meskipun awalnya sempat ditentang, mereka pun diberikan izin ya. Sementara itu, Shao melakukan hal kocak dengan mengkocok-kocok sebuah bir setelah melihat Musashi dan kawan-kawan melakukan itu di pesta pernikahan kemarin. Hal itu ternyata dilihat Jin yang mulai merasa kesal karena Shao telah berubah. Namun tetap, Shao ingin mempercayai manusia dan bersedia bekerja sama dengan mereka. Berbeda dengan Jin yang tampak sangat membenci manusia dan enggan membantu mereka semua. Jin yang sadar kalau Musashi lah penyebab Shao bisa berubah, akhirnya menjebak Musashi ke taman bermain. Ia mulai menyerang Musashi dengan mengatakan bahwa Musashi tidak paham apa yang dirasakannya ketika melihat orang-orangnya dihabisi para Scorpis. Namun di sela-sela itu, Mari berusaha menghentikan mereka berdua, hingga Jin pun mengalah karena meskipun ada kesempatan, Musashi tidak menembaknya dan malah ingin mereka saling percaya.
Ya seperti Musashi biasanya lah. Keesokannya, Scorpis semakin mendekati bumi. Xiao dan Jin pun datang untuk membantu dengan menyalurkan energi yang menciptakan sebuah barrier di permukaan bumi. Energi itu ternyata berhasil menghalang mereka untuk masuk. Namun, Sandros yang adalah bos dari para Scorpis pun bergerak. Ia memberikan energinya dan berhasil menerobos penghalang tersebut. Scorpis mulai menyerang warga dan beberapa gedung. Dan ini adalah momen epiknya. Tim Ice akhirnya datang karena mereka ingin membantu mantan rekan mereka, yaitu Musashi. Termasuk Fubuki juga ikut karena dia bisa dibilang sebagai teman terdekat dari Musashi ya. Melihat manusia dalam bahaya, Xiao dan Jin pun bergabung dengan Reija untuk melawan para Scorpis. Sementara itu seorang bocah bertanya pada Musashi, apakah Ultraman Cosmos akan kembali? Karena biasanya kan kalau Kaiju muncul, Cosmos selalu datang melawan mereka gitu kan. Tentu saja Musashi kurang yakin, karena ya Ultraman Cosmos sekarang gak ada di bumi ya. Entah sekarang Cosmos lagi di mana, Musashi pun sebenarnya gak tahu. Xiao dan Jin terus melawan Scorpis, hingga Jin pun terkena serangan fatal yang membuatnya terjatuh ke laut. Melihat itu, Musashi mengambil kristal kosmosnya dan meminta dipinjamkan kekuatan sekali lagi. Tiba-tiba, sebuah energi dari matahari pun menuju bumi dan menabrak Musashi, yang ternyata itu adalah Ultraman Cosmos, yang langsung menggunakan Form Eclipse Mode. Cosmos pun melawan satu persatu Scorpis yang ada. Semua serangan mereka bukan apa-apa bagi Cosmos ya. Dengan mudah, Cosmos menghancurkan para Scorpis, namun tiba-tiba kegelapan turun ke bumi. Dan dialah Sandros yang sebelumnya diceritakan oleh Xiao. Cosmos dengan mudah dibuat terpental dan ditangkap. Sandros rupanya bukan kaiju biasa ya. Dia punya aturan bahwa yang kuat akan menghabisi yang lemah. Seperti yang ia lakukan selama ini dengan menyerang beberapa planet. Dan kali ini adalah giliran bumi. Musashi pun membantah hal tersebut. Namun tetap saja Cosmos tidak cukup kuat untuk melawan Sandros ya. Dan akhirnya bantuan pun tiba. Ultraman Justice datang menyerang Sandros dari belakang dan memberi Cosmos tambahan energi. Sehingga mereka berdua pun bekerja sama melawan Sandros yang mulai jengkel dengan mereka berdua. Karena itu, ia menggunakan kemampuan utamanya dengan membuat sekeliling menjadi gelap gulita agar bisa menyerang Cosmos dan Justice dalam kegelapan. Mereka berdua tampak kesulitan karena tidak bisa melihat dari mana serangan datang. Namun, Sandros lumayan ceroboh dengan menyerang menggunakan tembakan api dari mulutnya. Karena otomatis Cosmos dan Justice tahu di mana keberadaannya, sehingga mereka pun menyerang dengan finisher yang sukses menghancurkan Sandros.
Langit pun kembali cerah. Musashi kembali berterima kasih pada Ultraman, termasuk Cosmos yang akhirnya meninggalkan bumi. Sementara Mari dan Shaw menemukan ternyata Jin masih hidup ya. Sedangkan Musashi bertemu dengan Shaw yang akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya. Setelah kembali ke Blue Area, mereka dikejutkan dengan penelitian mereka yang akhirnya berhasil. Cahaya kehidupan baru telah lahir sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan bumi. Cosmos yang menggunakan Lunamode memperbaiki bangunan yang sebelumnya rusak dan pergi meninggalkan bumi bersama Shaw dan Jin. Hampir sama dengan movie pertamanya, Ultraman Cosmos The Blue Planet memiliki cerita yang sangat ringan untuk diikuti ya. Dan karena ini adalah sequel dari seriesnya, maka kawan-kawan harus menonton movie yang pertama dulu, yaitu Ultraman Cosmos The First Contact, yang mana di situ menceritakan pertemuan pertama antara Musashi dan Ultraman Cosmos. Bahkan beberapa karakter dari film itu juga kembali di movie kedua ini, seperti Mari, Kido, dan Baltan kecil. Salah satu hal menarik yang pastinya disadari kawan-kawan juga, yaitu ada beberapa karakter dari Ultraman Dyna dan Tiga yang muncul ya, seperti Kapten Iruma, Ryo, dan Karya. Yang pastinya mereka bukan dari universe Tiga dan Dyna, ataupun versi alternatifnya ya, cuman hanya aktornya saja yang sama. Dan itu sudah sering terjadi di beberapa film Ultraman lainnya, bukan hanya di movie tapi juga series. Ultraman Justice juga debut untuk pertama kali di film ini, di mana Musashi baru tahu bahwa ada Ultraman lain selain Cosmos yang ia temui saat masih kecil dulu. Padahal seperti yang kita tahu bahwa Ultraman Justice sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Cosmos, karena awalnya mereka adalah satu Ultraman yang sama, yaitu Ultraman Legend, yang akan muncul di movie selanjutnya. Yaitu dia pembahasan alur cerita Ultraman Cosmos movie kedua. Gimana menurut kalian soal movie Ultraman yang satu ini? Subscribe pun yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.